Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang kedua di mata pelajaran fisika. Untuk pertemuan kedua kali ini, kita akan lanjut pada materi kompetensi dasar 1.2. Kompetensi dasar 1.2 membahas mengenai pengukuran. Pengukuran yang akan kita pelajari kali ini ada pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan pengukuran dengan menggunakan micrometer scope. Untuk yang pertama, Ibu jelaskan dulu mengenai jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur yang memiliki ketelitian 0,1 mm. Pada jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk hasil pengukurannya, nanti tinggal kita jumlahkan saja skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan bagaimana cara membaca atau menghitung angka pada jangka sorong? Perhatikan video berikut ini. Belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, ini kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini. Masukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong. Nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya? Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti, ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Kita akan belajar bagaimana cara membaca hasil ukur dari pengukuran menggunakan jangka sorong. Sebelum kita berlatih untuk membaca hasil ukur, kita kenali dulu gambar yang ada di depan. Baik, yang pertama kita harus mengenali dulu mana skala nonius dan mana skala utama. Nah, kalau kita lihat di sini, di gambar ini, yang menunjukkan skala utama adalah yang atas, yaitu garis ini, gambar ini adalah skala utama. Nanti akan kita singkat dengan SU, skala utama. Skala utama memiliki satuan cm. Dia memiliki satuan cm. Yang kedua adalah skala nonius. Skala nonius adalah yang ini. Ini adalah skala nonius. Skala nonius kita singkat dengan SN. Dia memiliki satuan yaitu milimeter. Nah, kalau kita sudah mengetahui mana skala utama dan mana skala nonius, maka kita akan dengan mudah menentukan hasil ukur dari benda yang diukur menggunakan jangka sorong. Bagaimana hasil ukurnya? Kita lihat dulu skala utamanya dulu. Skala utamanya menunjukkan berapa? Di sini 2. Nah, patokannya adalah angka 0 pada skala nonius. Garis ini merupakan batas pengukurannya. Nah, kita lihat di sini. Garis ini menunjukkan di sini. Nah, di sini nih. Ini adalah hasil ukurnya. Nah, kalau kita lihat dari skala utama, maka ini adalah 2 cm. Di sini saya tulis 2 cm. Lebihnya berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingin ke 8 dia tidak mampu karena di sini ada batasnya. Nah, ini akan ada lebihnya. Nah, ini ada lebihnya.
Berarti di sini 2,7 untuk yang skala utama. Sedangkan skala noniusnya menunjukkan berapa? Bagaimana cara membacanya? Kita cari garis yang berhimpit dengan skala nonius, dengan skala utama. Nah, yang berhimpit adalah garis ini. Kalau kita lihat yang berhimpit adalah garis ini. Nah, berapakah garis ini? Kita bacanya ada di skala nonius, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ada angka 5 di sini, ke sini 6. Berarti di sini adalah 0,6, jangan lupa satuannya adalah milimeter. Nah, karena satuannya berbeda, yang di sini adalah senti dan di sini adalah mili, maka kita akan rubah menjadi senti atau menjadi mili. Kali ini kita rubah menjadi senti, yaitu skala utama sama dengan 2,7 cm, sedangkan skala noniusnya sama dengan, kalau meter ke senti, milimeter ke senti, yaitu 0,06 cm. Nah, mili ke senti yaitu dibagi 10, sehingga hasil ukurnya kita tambahkan hasil ukur dari skala nonius dan skala utama, yaitu hasil ukurnya sama dengan 2,76 cm atau 27,6 mm. Ini adalah hasil ukur dari gambar ini. Setelah tadi melihat video penjelasan mengenai jangka sorong, sekarang kita lanjut pengukuran yang kedua dengan menggunakan micrometer scope. Nah, alat ukur micrometer scope itu mempunyai ketelitian 0,01 mm. Masih sama seperti jangka sorong, pada micrometer scope terdiri dari dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk hasil perhitungannya masih sama, yaitu dijumlahkan berapa skala utama ditambah dengan skala nonius. Untuk melihat atau mengetahui bagaimana cara menggunakan micrometer scope dan menghitung angka yang terbaca pada micrometer scope, kalian perhatikan video berikut ini. Belajar membaca micrometer scope atau terkenalnya. Baik, mikrometer seperti ini, kemudian kita memutarnya seperti ini. Di micrometer scope ini kegunaannya untuk mengukur ketebalan benda yang serba tipis sebenarnya, untuk buku, untuk apalah. Nah, dia hanya punya rahang sebesar ini. Kemudian menggesernya dengan cara diputar. Nah, ini diputar. Ya, kalau diputar gini. Oke. Baik, teman-teman. Kemudian di sini ada dua skala, teman-teman. Nah, lihat nih, di sini ada skala yang bisa berputar dan skala yang tetap. Skala yang tetap. Nah, oke, kita mulai belajar mengukur. Nah, ini tengah ini fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika sudah terukur, kita kunci seperti ini. Nah, kita tinggal putar ke sini. Ketika diputar, dia sudah tidak bisa lagi nih. Ya, ini nggak bisa lagi. Oke ya. Nah, kemudian kalau sudah bunyi kretek-kretek berarti tandanya dia sudah mentok. Misalnya ini seperti ini ya. Oke, saya putar ke sini, kena tangan. Nah, kretek-kretek, ya kan? Ini sudah mentok artinya. Baru kita baca skalanya. Oke. Akan membahas bagaimana cara membaca hasil ukur dari mikrometer. Di depan kalian sudah ada hasil ukur sebuah benda dengan menggunakan mikrometer. Pertama yang harus kalian ketahui adalah bagian dari skala utama dan skala nonius, karena kedua skala itu yang nanti akan menunjukkan hasil ukur dari sebuah benda menggunakan mikrometer. Baik, bagian ini adalah skala utama. Skala utama kita singkat dengan SU. Dia memiliki satuan milimeter. Sedangkan bagian ini adalah skala nonius. Kita singkat dengan SN. Nah, apabila kita sudah mengetahui mana skala utama dan mana skala nonius,
maka kita akan dengan mudah dapat menentukan hasil ukurnya. Yang pertama adalah skala utama. Kita lihat skala utama di sini. Cara membacanya, patokannya adalah garis ini, garis yang ada di skala non-news. Di sini menunjukkan angka 0, 1, 2. Yang ada di bawah ini adalah setengah dari 0 sampai 1. Berarti ini adalah 0,5, di sini 1,5, di sini 2,5. Sehingga hasil ukur dari skala utama yang ada di sini ini adalah 2,5 mm. Sedangkan skala non-newsnya, bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini. Di sini interval antara 25 sampai 30, sehingga di sini adalah 26, di sini 27, 28, 29. Nah, ini menunjukkan angka 27. Bagaimana kita menulisnya di sini? Menulisnya adalah 27 kali 0,01 mm. Dari mana 0,01 mm? Ini adalah tingkat ketelitian dari mikrometer. Kalau sudah seperti ini, kita akan mendapatkan hasil ukurnya. Hasil ukur itu sama dengan skala utama ditambah dengan skala non-news. Sehingga dengan mudah kita bisa menjumlah 2,5 ditambah hasilnya ini, yaitu 0,27. Sehingga di sini hasilnya adalah 2,77 dengan satuan milimeter. Nah, hasil ukur dari sebuah benda yang ada di gambar ini itu adalah 2,77 mm. Setelah kalian tadi mempelajari, mendengarkan bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup, sekarang kita akan lanjutkan pada kompetensi dasar 1.2. Untuk soal dan jawaban kompetensi dasar 1.2 ini, kalian tulis semuanya di buku tulis. Kemudian tugas-tugas tersebut setelah selesai, kalian upload di Google Classroom. Perhatikan soal nomor 1. Untuk nomor 1, kalian ikuti contoh perhitungan pada jangka sorong. Untuk soal nomor 2, kalian ikuti contoh perhitungan pada mikrometer skrup. Kalian ikuti bagaimana cara yang tadi sudah dijelaskan di dalam video tersebut. Demikian penjelasan materi KD 1.2 mengenai pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer skrup. Semoga penjelasan yang tadi Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami dengan baik. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.